Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator sekolah serta Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Nah, ini ada info penting untuk semua ASN guru dan kepala sekolah, baik PNS maupun P3K. Ini wajib lakukan ini ya. Jadi yang akan saya bahas itu cara sinkron data SKP ruang GTK di kinerja BKN tahun 2025 ya. Jadi setelah kita mengisi tuh ya data-datanya di ruang GTK di pengelolaan guru dan kepala sekolah, ini kita harus sinkron gitu. Nah, bagaimana cara sinkronnya? Silakan Bapak Ibu guru bisa masuk ke kinerja ya. Ketikkan aja di sini kinerja gitu ya, atau kinerja BKN. Nah, pilih yang ini kinerja bkn.go.id ya. Kemudian kita masuk di sini. Nah, kita klik ya yang tengah, kemudian kita login. Nah, kemudian kita masuk. Nah, silakan masukkan username dan password ya untuk login ke kinerja ini. Kemudian kita sign in. Nah, dulu kan pernah yang namanya verifikasi gitu ya, menggunakan kode OTP gitu. Silakan masukkan di sini kodenya gitu. Nah, kebetulan saya sudah pindahkan ke laptop ya. Bapak Ibu bisa melihat di HP jika memang dulu mengaktifkan kodenya ya. Itu di HP. Kalau saya di HP ada, di laptop juga ada. Ini saya cari dulu. Ini saya buka punya saya sendiri ya, Bapak Ibu. Sebentar saya cari dulu. Ini yang aktif nih. Kalau merah seperti ini tidak aktif. Harus cari yang aktif gitu ya. Sebentar saya cari punya saya sendiri. Ini satu sekolah sudah saya scan semua ya. Sebentar saya cari punya saya nih. Mana nih? Karena udah banyak di sini ya. Oke, ketemu ya. Ini yang ini. Nah, kita copy dulu di sini, kemudian kita paste di sini ya. Nah, seperti ini. Kita sign in di sini. Nah, maka muncul seperti ini. Kita langsung ke layanan individu ASN. Nah, kita pilihnya yang kinerja yang ini ya. Nah, yang kinerja kita klik di sini. Nah, masuk Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu ke SKP. Nah, di sini ada sinkron ruang GTK gitu ya. Nah, kita klik aja. Kita pilih yang 2025 nih Bapak Ibu ya. Ini saya pelan tutorialnya supaya bisa dipahami. Nah, silakan pilih yang ini, yang sinkron data SKP ruang GTK. Jika memang Bapak Ibu itu di sekolah induk ya atau definitif gitu. Jika mutasi ya, jika mutasi Bapak Ibu ini ke sini pilihnya. Tapi jika apa namanya? Kepala sekolahnya itu PLT ya, PLT yang pilihnya yang ini. Nah, kita karena definitif saya induk itu kita pilih yang ini. Nah, seperti ini. Nah, ini muncul Bapak Ibu seperti ini. Jika Bapak Ibu itu sebelumnya belum pernah sinkron di kinerja ini, di sini akan ada tulisan oke. Silakan klik aja. Di saya sudah tidak muncul karena saya sinkron itu per triwulan gitu ya, per triwulan. Makanya tidak muncul oke di sini, langsung di sini oke-nya ya, kita klik. Nah, setelah kita sinkron di sini, ini ada 2 kali sinkron Bapak Ibu ya. Nah, kita cek yang periodenya itu 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Kalau di kami ya, kalau di daerah kami, karena untuk SKP ini kan yang diambil untuk pendataan apa aja itu kan yang 1 tahun ya, yang finalnya itu. Jadi Januari sampai Desember nih kalau di daerah kami. Nah, setelah sinkron di sini, Bapak Ibu juga sinkron di bagian ini ya. Pokoknya yang tahun 2025 lah seperti itu. Kalau ini kan dulu ya. Nah, Bapak Ibu ke sini ke penilaian di sini. Nah, ini sudah masuk ke penilaian. Kemudian sebelum sinkron, Bapak Ibu itu tambah periode penilaian dulu ya. Klik aja di sini. Nah, di sini Bapak Ibu silakan ini ditambahkan. Kalau di daerah saya ini per triwulan ya, kalau di kinerja. Sampai nanti ada yang SKP tahunan. Silakan ditambahkan semua ya. Nah, ini yang triwulan 1, 2, 3, 4 dan yang final tahunan.
Saya aja buat tutorialnya ini sudah 1 November ya, berarti sudah masuk di triwulan 4 atau yang tahunan itu ya. Ini saya sudah di bulan November nih. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah ditambahkan per triwulan, silahkan ditambahkan. Klik di sini ya. Oke. Nah, berhubung saya sudah menambahkan, di sini ada keterangan periode penilaian yang ingin ditambahkan sudah ada. Semuanya ya, jika belum nih, triwulan 2, ini saya sudah. Triwulan 3 juga sudah. Jadi saya itu sinkronnya per triwulan waktu bulan kemarin, cuman tidak saya tutorialkan ya. Ini saya tutorialkan yang triwulan 4 dan final. Nih, triwulan 4 saya belum ya. Nah, kalau triwulan 4 belum, ini seperti itu tadi. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Tadi kan saya baru menambahkan yang triwulan 4 ya. Karena sekarang sudah bulan November nih, saya buat tutorialnya. Berarti sudah masuk di triwulan 4 dan di akhir tahun gitu. Makanya saya tambahkan yang SKP tahunan, yang finalnya. Karena nanti yang diambil untuk pendataan itu yang final, yang 1 tahun gitu ya. Kalau 1 sampai 4 ini untuk arsip. Nah, kita tambahkan yang final, kita oke. Nah, tadi sudah ditambahkan. Jangan lupa pokoknya sebelum sinkron, jika belum ditambahkan periodenya ditambahkan dulu supaya nanti nilainya itu yang baik-baik gitu ya, itu masuk ke sini. Nah, setelah ini ditambahkan baru kita sinkron ya. Klik di sini. Kita pilih yang ini jika memang sekolah kita induk atau definitif. Gitu ya. Nah, kalau ini untuk sinkron data penilaian final, ini untuk semuanya gitu ya. Nah, kita pilih yang ini aja nih ya. Kita klik di sini. Nah, maka triwulan 1 sampai 4 akan muncul. Kemudian di sini sinkron penilaian ruang GTK. Oke ya. Kemudian kita klik oke. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Karena saya sinkronnya itu per triwulan, di sini saya sudah ada nilai ya. Sesuai baik. Ini finalnya juga baik. Jika di sini belum muncul berarti nunggu dinilai oleh sistem. Ini kan triwulan 1 itu Januari sampai Maret. Nah, triwulan 2 itu April sampai Juni. Ini saya sudah ada nilai karena saya dulu rutin per triwulan itu sinkron. Kemungkinan jika Bapak Ibu dulu tidak rutin sinkronnya, ini mungkin sudah terlambat untuk dinilainya gitu. Tapi tidak apa-apa, tidak usah khawatir, yang penting tahunannya Bapak Ibu ya untuk pemberkasan atau pendataan apa aja. Nah, ini periode 2 ya, April sampai Juni. Ini triwulan 3, Juli sampai September nih. Saya juga sudah ada nilainya nih karena waktu itu di bulan September saya sinkron. Nah, ini yang sekarang nih ya, Oktober sampai Desember. Ini belum ada nilainya. Karena nanti batas terakhirnya untuk penilaian triwulan 4 ini dan juga tahunan itu di tahun 2026 ya. Jadi untuk triwulan 4 ini batas akhir kita sinkron itu 7 Januari. Jadi nanti di sini nilainya yang sesuai baik, finalnya baik itu akan muncul setelah tanggal 7 Januari 2026. Kalau di saya, barangkali di Bapak Ibu itu berbeda ya batasnya. Nah, kemudian untuk SKP tahunan juga ini munculnya itu setelah tanggal 15 nih kalau di saya. Sekarang kan belum muncul nih karena belum sampai batas terakhir. Ini batas terakhir sinkronnya untuk yang final yang tahunan itu 15 Januari 2026. Sekarang kan saya buat tutorialnya November nih ya, di bulan November di triwulan 4 gitu ya. Nah, kemudian yang ini diisi apa enggak? Kalau di kami nggak usah diisi karena kita sudah mengisi di ruang GTK, di pengelolaan kinerja. Jadi di kinerja ini kita cukup hanya sinkron aja dengan ruang GTK. Pengisiannya itu ya di ruang GTK di pengelolaan kinerja seperti tutorial sebelumnya. Kalau di sini kita hanya sinkron aja ya dengan ruang GTK. Kalau di daerah kami, tidak tahu kalau di daerah teman-teman. Kalau di daerah kami itu yang ngisi ini rencana aksi dan bukti dukung itu yang tendik. Tapi kalau guru dan kepala sekolah itu di ruang GTK ya, di pengelolaan kinerja. Di sini kita tinggal sinkron. Jadi kita nggak double-double ya, sesuai dengan perintah Kemendikbud waktu itu. Nggak double-double ngisinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan ini ditunggu nilainya. Biasanya yang muncul itu di sini dulu, sesuai baik. Finalnya itu biasanya agak lama ya, karena by system penilaiannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya untuk cara sinkron
kinerja ini dengan ruang GTK. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat. Intinya ditonton sampai habis Bapak Ibu ya, supaya tidak gagal paham. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silakan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.